pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya saya haturkan kepada pemirsa sekalian di mana telah bergabung dengan channel YouTube kita ini, yaitu Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Para pemirsa sekalian, bahwa proses komunikasi itu dilakukan di mana-mana saja, ya. Tentu saja dilakukan di semua penjuru dunia, ya. Semuanya memerlukan proses komunikasi. Apakah itu mulai dari di rumah, ya, di lingkungan formal, dan kemudian tentunya di lingkungan sosial. Itu apalagi, karena proses komunikasi itu jangkauannya sangat luas, ya. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya akan sampaikan satu judul, yaitu berkait dengan persoalan komunikasi di bidang pendidikan. Ya, tetapi komunikasi pendidikan di sini yang saya maksudkan adalah komunikasi pendidikan dan dalam keluarga, khususnya tentunya kepada anak. Ya, tentu pertanyaannya sederhana, apakah komunikasi itu perlu dilakukan oleh orang tua kepada anak? Tentu jawabannya sangat-sangat perlu. Ya, sebab ketika anak itu bermasalah dan ketika anak itu tidak melaksanakan sesuatu dengan baik amanah yang disampaikan, ya boleh saja karena terjadi miskomunikasi atau kesalahan persepsi, ya, yang biasa disebut dengan mispersepsi. Oleh karena itu perlu melakukan komunikasi yang sifatnya dialogis, ya. Baik para pemirsa sekalian, makanya pada kesempatan ini saya akan mengetengahkan tentang komunikasi pendidikan khususnya kepada anak itu sendiri. Tentu kita maklum bersama bahwa harta itu merupakan sesuatu yang sangat berharga, jabatan itu sesuatu yang bagus untuk dimiliki, karir itu sangat cemerlang untuk dijalani dengan baik. Tetapi ingat, ya, bahwa di samping itu tentunya ada amanah lain, termasuk salah satunya adalah kehadiran anak di dalam rumah. Ya, anak ini merupakan sesuatu yang sangat vital. Dia merupakan salah satu investasi yang terbaik dibanding semuanya itu tadi, ya. Harta, jabatan, karir, ya. Tapi kadang-kala kalau anak kita ini bermasalah, ini sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Oleh karena itu tentunya proses komunikasi ini harus dibangun demi kepada anak itu sendiri. Jangan sampai yang lain itu bagus-bagus semuanya, ternyata proses komunikasi kita dengan anak itu mengalami noise, yang biasa disebut dengan hambatan di dalam komunikasi. Baik para pemirsa sekalian, di sini saya akan ketengahkan ada 3, ya, strategi komunikasi pendidikan, ya, yang dibangun kepada anak itu sendiri. Bagaimana anak itu tentunya kita harap masa depannya tentunya lebih baik. Iya, kalau boleh lebih baik dari orang tuanya, ya. Yang pertama, ya, para pemirsa sekalian, bahwa ada yang dikenal dengan komunikasi di dalam rumah tangga, ya, komunikasi pendidikan dalam rumah tangga. Iya, apa maksudnya ini? Bahwa anak itu mendapatkan pendidikan pertama dan utama, ya, dalam bentuk komunikasi itu diawali dari rumah tangga. Ya, tentunya kedua orang tuanya dia harus menciptakan satu komunikasi yang baik terhadap anaknya. Mulai dari lahir dari rahim ibunya, kemudian dia rawat di rumah, ya, setelah bayi, kemudian menanjak kanak-kanak, ya. Ya, itu merupakan tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua. Tentu dalam hal ini adalah bagaimana kita berkomunikasi, mengomunikasikan dengan baik secara keseluruhan. Sebab ingat bahwa anak itu belajar dari kehidupannya. Ya, jika kita selalu mencela kepada anak, berarti sama saja dengan dia mengajarkan untuk memaki. Ya. Sebaliknya, jika kita mengajarkan kasih sayang tentunya, maka tentunya dia akan menemukan cinta di dalam hidupnya, kasih sayang dan cinta dalam hidupnya. Jadi komunikasi dalam rumah tangga ini yang pertama dan utama sekali. Iya. Kemudian yang kedua, tentu komunikasi di dalam lingkungan persekolahan, di lingkungan formal, ya. Ketika anak kita sudah berumur 7 tahun ke atas, tentu ini adalah merupakan usia-usia prasekolah, ya, atau usia persekolahan. Oleh karena itu, komunikasi yang dibangun yang kedua itu adalah komunikasi di dalam institusi yang sifatnya formal.
Tentunya di sini ada keterlibatan pihak guru untuk berkomunikasi kepada anak kita. Tetapi ingat bahwa ketika komunikasi yang dibangun dari rumah tangga itu bagus, baik, ya, dia menjadi satu contoh, menjadi teladan yang baik. Kemudian ditambahkan lagi oleh komunikasi oleh gurunya di sekolah dengan baik, dengan pelajaran yang berharga tentunya, maka ini tentunya anak akan tumbuh menjadi lebih baik, ya. Sehingga dengan demikian di sekolah itu diajarkan tentu pengetahuan bukan lagi yang sifatnya etika, ya, kesopanan, karena itu sudah diajari dalam rumah tangga. Tetapi anak itu perlu juga dididik, dibekali dengan ilmu-ilmu lain, ya. Tentunya yang memberikan ini adalah tentu guru dan dosennya, ya, kira-kira begitu. Baik para pemirsa sekalian, kemudian yang ketiga adalah komunikasi pendidikan yang perlu dibangun kepada anak adalah komunikasi pendidikan saat dia berada di lingkungan sosial. Tentu orang tua tidak bisa lepas tangan, ya. Orang tua tetap mengadakan kontrol kepada anak itu, siapa yang diajak anak komunikasi setiap harinya di lingkungan sosial. Karena cabaran atau tantangan di lingkungan sosial itu tentunya lebih hebat dibanding dengan tantangan di sekolah dan di rumah. Kalau di masyarakat itu sudah sifatnya heterogen yang dihadapi oleh anak itu. Oleh karena itu, proses komunikasi itu tetap jalan, jangan sampai lepas. Tentunya anak tetap kita pantau siapa teman sehari-harinya, teman bermainnya sehari-hari, siapa teman-teman kumpulannya, di mana dia sering bertemu, ya, di mana dia sering membuat satu kegiatan, itu perlu dipantau supaya anak merasa itu bahwa komunikasi dengan pendidikan yang dibangun oleh pihak orang tuanya tidak pernah terlepas. Ketika anak tentunya kembali di rumah, ya, pada sore hari, malam hari, tentunya komunikasi tidak boleh terputus. Tentu harus ditahu, ya, dari mana ini, ya. Tentu saja anak bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga dengan demikian tidak ada persoalan-persoalan yang terjadi tanpa ada solusi. Kenapa? Karena orang tua itu selalu membawa pemecahan masalah kepada anaknya. Ya, tentu kita berharap jangan justru sebaliknya, membawakan beban atau membawakan masalah terhadap putra-putrinya. Ya, sehingga lahirlah nanti anak-anak atau tumbuhlah menjadi anak-anak yang tentunya tidak patuh, tidak hormat, ya. Padahal nilai-nilai pendidikan di sekolah mengajarkan kita bagaimana perlunya saling hormat menghormati, perlu kasih sayang, ya, perlu saling bantu-membantu, perlu toleransi, dan tentunya dan lain sebagainya. Inilah yang ketiga-tiganya para pemirsa sekalian, komunikasi pendidikan yang perlu dibangun kepada anak tentunya demi untuk masa depan anak yang lebih baik. Ingat, anak-anak kita ini adalah merupakan satu generasi andalan di masa depan. Bukan cuma putra-putri kita di rumah, ponakan kita, sepupu kita, ya, orang yang kita kenal, apalagi kita guru dan dosen. Tentu setiap harinya mentransfer nilai-nilai kepada murid dan siswa maupun mahasiswanya. Ini juga adalah bagian dari komunikasi pendidikan yang dibangun setelah di tingkat formal atau di tingkat sekolah dan institusi perguruan tinggi. Saya kira itu tetap kita kembangkan dengan baik. Mudah-mudahan itu menjadi satu amal jariah buat kita sekalian. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi kita. Tentunya kita tetap berkomitmen menjalankan nilai-nilai komunikasi pendidikan dengan baik. Siapapun kita, dimanapun kita berada, tentu nilai-nilai pendidikan itu harus tetap dikedepankan supaya negara, bangsa dan negara ini akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Baik para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih Anda sudah menonton channel YouTube kita, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik, demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.